Shalom Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa. Dialah juru selamat kita, saudaraku. Dialah pengampun dosa kita, Dialah penyembuh kita. Dan saya bersyukur untuk kesempatan ini saya boleh memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi ini akan berlalu, hanya firman Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada firman Tuhan, agar kita boleh mengerti firman Tuhan ini. Dan bukan hanya kita mengerti, tetapi setelah kita mengerti, kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum sampai kepada firman Tuhan pada hari ini, saya mengulang sedikit tentang firman Tuhan 2 minggu berturut-turut yang sudah disampaikan Bapak Gembala kepada kita, yaitu bagaimana agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang perlu kita cari dalam hidup ini. Bagaimana agar Tuhan berkenan? Kalau Tuhan sudah berkenan, saudaraku, tidak usah saudara pusing, tidak usah saudara khawatir. Tuhan akan menuntun seluruh hidup kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Apa itu? Ditambahkan makan, minum, pakai. Itu hanya ditambahkan Tuhan saja, tapi Tuhan mengajari kita agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu hari ini datang beribadah di tempat ini karena saudara mau berkenan kepada Tuhan, karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara mengambil keputusan untuk datang beribadah ke tempat ini. Pujilah nama Tuhan, saudaraku. Dan minggu lalu sudah diberikan satu contoh seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Daud. Mengapa Daud itu disebut berkenan kepada Tuhan? Padahal kita tahu dosa apa yang dilakukan oleh Daud. Dia berzina, mengambil Batseba, dan juga bukan hanya berzina, tetapi dia juga membunuh suami Batseba, Uria. Beberapa hal minggu lalu sudah disampaikan kepada kita, saudaraku, bahwa Daud itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, inilah salah satu syarat bagaimana agar kita berkenan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita banyak berdoa. Dalam ayat ini tulisnya dalam Mazmur, saudaraku, itu Mazmur ada 150 pasal. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa dia sangat rindu akan Tuhan. Salah satu dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku rindu akan engkau. Kita tahu bahwa rusa itu tidak bisa hidup tanpa air, saudaraku. Dia umpamakan dirinya seperti itu. Dia berkata seperti tanah yang kering yang menantikan hujan, demikian jiwaku menantikan engkau. Jiwaku haus akan engkau ya Tuhan. Mungkin kalau kita melihat kemarau, saudaraku, mungkin tanah itu sampai retak-retak. Dia berkata seperti tanah yang kering, yang merindukan air. Demikian jiwaku haus akan engkau. Yang kedua, dia suka rindu lapar akan firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada satu pun yang kekal. Hanya firman yang kekal. Dunia yang begini megah, saudara lihat, pada zaman akhir nanti itu akan hangus, semua terbakar. Tetapi firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Seperti Raja Daud, kalau saudara nanti membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai, itu panjang sekali ya saudara. Di situ Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku tidak berdosa kepada. Jadi supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan, simpan firman dalam hati kita. Dia berkata, Taurat-Mu kucintai. Dan dia juga, saudaraku, suka memuji-muji Tuhan. Sudah kita lihat Mazmur 119 ayat 146 ya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali. Ada lagi ayat lain berkata gini,
ku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Raja Daud itu dia suka memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita suka memuji Tuhan. Raja Daud juga mengatasi masalah bersama Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Hadapilah masalah saudara bersama-sama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara, jangan andalkan hikmat saudara. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan sekali-kali mengandalkan manusia, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia yang tak lebih daripada hembusan napas. Dia dikatakan hidup kita seperti uap. Sebentar ada, sebentar lagi nggak ada. Hidup kita diumpamakan seperti rumput yang hari ini ada, besok pun tidak ada. Lalu kita mau berharap kepada itu? Tetapi ayat 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Atasi masalah saudara bersama Tuhan. Kalau saudara mengatasi masalah dengan kekuatan saudara, saudara akan stres. Perkataan saudara akan kacau balau. Tetapi orang beriman terlihat dari perkataannya. Itu didapat kalau saudara mengatasi persoalan bersama dengan Tuhan. Ketika masalah penyakit datang, saudara berkata, firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu aku telah disembuhkan. Ketika saudara kekurangan finansial, ekonomi saudara membutuhkan uang. Apalagi saat ini BBM naik, saudaraku. Apa yang kita andalkan? Apa yang kita lakukan? Ini waktunya kita datang bersujud di kaki Tuhan. Dan berdoa meminta hikmat. Tuhan berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan? Usaha apa yang harus kubuat? Walau memang Raja Daud ketika dia mengalahkan Goliat, dia berkata kepada Saul, aku biasa mengalahkan singa Tuhan. Kalau domba itu dimakan oleh singa atau beruang, aku buka mulutnya, aku lepaskan itu anak domba dari mulutnya. Pengalaman dalam hidup perlu Bapak Ibu, tetapi kita tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada pengalaman. Kita harus tetap meminta tuntunan Tuhan. Raja Daud, mengapa dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa? Karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika Jiklak dibakar, semua istrinya, anak-anaknya ditawan. Harta bendanya dibawa. Orang-orang mulai melempari dia, gara-gara kau itu Daud, gara-gara kau. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata, akan ku kejarkah mereka Tuhan? Tuhan berkata, kejar. Akan ku dapatkah mereka? Kata Tuhan, kau dapat. Kemudian dia maju, saudaraku, benar. Dia dapat semua istri anak-anaknya. Tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kemudian di lain waktu dia berperang lagi. Dia berkata, harus majukah aku Tuhan? Kata Tuhan, jangan maju. Buat gerakan melingkar. Kemudian dia patuh terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan bersandar pada pengalaman yang lalu. Saudara berpikir, dulu ku buat begini berhasil kok. Tanya Tuhan. Ini udah ku buka usaha ini Tuhan. Udah terus bolak-balik. Gak ada jalan. Apa rencanamu? Usaha apa yang ku buat Tuhan? Berbicaralah kepadaku. Tuntunlah aku Tuhan. Engkau tahu aku butuh banyak uang untuk memenuhi kebutuhanku Tuhan. Engkau lihat kalau hanya dengan segini gak cukup Tuhan. Beri aku hikmat, beri aku kekuatan, beri aku kesanggupan. Atasi masalah saudara bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. Berani melawan ketidakbenaran. Walaupun oleh karena itu kita akan mengalami oposisi. Tetapi Bapak Ibu, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Berani melawan ketidakbenaran. Tidak melawan jahat dengan jahat. Ketika orang memperlakukan saudara jahat, jangan balas dengan jahat. Tapi nantikanlah Tuhan bekerja. Persilahkan Tuhan bekerja. Saudara melihat ketika berapa kali Saul hendak membunuh Daud tanpa alasan. Hanya karena iri hati. Ketika dia menang berperang, orang-orang bernyanyi, oh Daud mengalahkan berlasa-lasa. Saul beribu-ribu, dia kecut hati dengan itu. Dia jadi membenci, iri hati.
Kok kepada Daud berlaksa-laksa, kok kepada aku raja kok beribu-ribu. Dia selalu berusaha membunuh Daud. Dan satu waktu sebenarnya Daud punya kesempatan untuk membalas dendam, untuk membunuh dia. Sudah di belakangnya. Ketika itu di gua ya saudara. Dia hanya menggunting sedikit punca baju Saul. Karena dia berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saul itu akan mati entah karena dengan tangan orang lain, entah karena dia mati di peperangan, tetapi aku tidak menjamah. Bapak Ibu, garis bawahi. Jangan sekali-kali melakukan hal tidak benar kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan bermain-main. Walaupun hamba Tuhan itu mungkin melakukan dosa, seperti Saul udah jelas-jelas berdosa Bapak Ibu. Tapi Daud berkata, aku tidak melakukan. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Padahal ketika Saul ditolak menjadi raja, Samuel sudah mengurapi dia menjadi raja. Tetapi belum menjadi raja sepenuhnya. Berapa tahun kemudian, dibilang Pak Gembala, 13 tahun kemudian setelah diurapi dia menjadi raja. Lama ya Bapak Ibu? Sabar menantikan janji Tuhan. Jangan sabar berkata, udah berdoa aku lama kali ini, betul ini, udahlah pakai usaha lain. Cari alternatif yang lain. Sekarang lebih keren bahasanya ya, alternatif. Bapak Ibu, tetapi kita harus tetap meminta tuntunan Tuhan. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Makanya ada pujian kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara nggak sabar, saudara sudah berdoa untuk jodoh nggak sabar, yang saudara berpikir gini, udah yang penting ada, asal ada pun. Bapak Ibu, lebih baik tidak menikah. Kalau asal ada. Saudara pikir menikah itu 1 hari, seumur hidup. Maka berdoa, bukan saya katakan kalau gitu nggak usah saudara kawin, bukan. Doa sungguh-sungguh. Pimpin Tuhan. Kata Tuhan sabar-sabar. Jangan katakan udah mau 50 aku Tuhan, udah mau 40 aku. Nantikan Tuhan. Apa kata Tuhan kepada kita saudaraku? Seperti Daud ini 13 tahun kemudian dia diurapi menjadi raja. Itu sekilas firman Tuhan 2 minggu kita dengar. Sekarang kita masuk kepada tentang juga bagaimana berkenan kepada Tuhan, yaitu bebas dari kebohongan. Haleluya. Renung dulu sebentar. Kapan aku terakhir berbohong ya? Haleluya. Ya dengar, jangan langsung tertuduh Bapak Ibu ya. Saudara pikir depan ini juga udah kudus sekali gitu. Belum, makanya firman ini perlu kita. Haleluya saudaraku. Kita lihat Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita selamat dulu sebelum lahir baru, mungkin ada kita orang kuatnya atau karakternya suka bohong. Bahkan bohongnya itu apik, saking apiknya tidak sangat bisa meyakinkan orang kalau dia tidak melakukan kesalahan atau melakukan dosa atau mencuri atau dan lain sebagainya. Sangat bisa dengan segala mimik bisa meyakinkan orang kalau dia tidak melakukan kesalahan. Mungkin ada latar belakang kita seperti itu. Tetapi setelah kita di dalam Tuhan saudaraku, buanglah itu, jangan lagi kita saling mendustai. Karena kita telah menanggalkan semua itu. Kita lihat sebentar apa arti bohong. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI yang selalu kita pakai saudaraku, bohong itu artinya menyatakan sesuatu yang tidak benar. Berbuat bohong, berdusta, atau tidak sesuai dengan hal, keadaan, dan sebagainya yang sebenarnya. Kepada saya pernah diajarkan seorang hamba Tuhan, ya, di mana saya pernah tinggal bersama dengan dia. Dia selalu mengartikan berbohong ini kepada kami gini. Tahu kalian apa arti berbohong? Berbohong itu tidak mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan yang tidak sebenarnya. Nah, kebohongan ini sudah melanda semua orang. Makanya saya katakan jangan langsung tertuduh. Berbicara tentang kebohongan atau dusta dan sejenisnya, semua orang pernah melakukannya. Tidak usah kita berbantah-bantah atau munafik berkata aku gak pernah kok Bu. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa semua orang pernah melakukannya. Tidak peduli apakah dia orang beragama atau tidak.
Orang besar atau kecil. Anak kecil pun sudah pandai berbohong walau gak diajari. Orang berbohong tidak memandang latar belakang hidup, sosial, pendidikan dan budaya serta pekerjaan. Semua dari kalangan mulai dari anak kecil sampai orang tua. Dan kebohongan meliputi semua aspek manusia. Baik sosial, ekonomi, politik dan termasuk agama. Jangan saudara berpikir agama tidak ada kebohongan. Makanya ada nabi palsu. Ngeri, minggu depan kita lihat contoh-contoh orang yang berbohong. Ngeri sekali. Nabi pun berbohong. Dia berkata, aku melihat penglihatan padahal tidak ada. Dia berkata, Tuhan berbicara kepadaku padahal tidak ada. Itu dikerjakan oleh Nabi. Jangan saudara pikir di gereja itu udah kudus semua. Tidak. Itu makanya dikasih firman ini supaya kita kudus. Supaya kita bebas dari kebohongan. Termasuk pendeta, pelayan, pengerja, siapapun kita, saudaraku. Maka tidak heran. Orang tua membohongi anak. Anak membohongi orang tua. Suami bohong terhadap istri. Istri bohong kepada suami. Dan ini semua jalan-jalan kehancuran dalam rumah tangga. Apabila sudah dimulai dari kebohongan. Kebohongan dan terus kebohongan. Pembantu membohongi majikan. Majikan membohongi pembantu. Jemaat membohongi pendeta. Pendeta membohongi jemaat. Haleluya. Kiranya ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. Ini makanan keras ini saudaraku ya. Jadi kuatkan iman saudara. Dan ini tidak memandang bulu. Termasuk pendeta di sini saudara yang khotbah ini. Harus. Kalau tidak nanti masuk neraka juga. Ya saudara, jangan saudara pikir ya. Gini-gini kita sama orang, tengok ini. 3 sama saya, Tuhan saksinya. 1-nya sama saudara ya. Bahaya sekali. Haleluya. Pemerintah membohongi rakyatnya dengan janji-janji. Nanti kalau aku terpilih, jalan kalian ku perbaiki. Sampai saat ini jalan pun semua penuh dengan lubang-lubang. Bohong. Rakyat membohongi pemerintah. Pedagang membohongi pembelinya. Pembeli bohongi pedagangnya. Teman membohongi sesama teman. Guru membohongi anak-anak. Anak-anak membohongi guru. Dan seterusnya. Kenapa kau terlambat anakku? Iya disuruh mama tadi aku nyuci piring bu. Padahal karena malasnya dia bangun pagi. Bohong. Ya kemana ibu? Ibu pandiangan kok nggak masuk? Sakit dia bu. Rupanya nggak sakit. Bohong. Dan singkatnya kebohongan telah melanda kehidupan manusia. Bahkan banyak orang seluruh hidupnya adalah kebohongan demi kebohongan. Bapak ibu kalau satu kebohongan tidak ditutupi, tidak diselesaikan, akan terus bohong sampai mati bohong. Mengapa orang berbohong? Mengapa kita berbohong ya? Ya karena dosa kata Sidian. Terima kasih nakku. Kau sangat luar biasa. Kebohongan muncul untuk menutupi ketidakjujuran. Kebohongan muncul untuk menutupi kesalahan. Menutupi dosa yang kita lakukan. Dan kita mau membela diri. Ketidakjujuran yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara ilegal. Dengan cara tidak halal. Dengan cara apapun yang penting dia ingin. Seperti apa yang diinginkannya tercapai. Makanya banyak orang korupsi. Tidak pernah berpuas dengan apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Padahal mungkin kalau dia berhemat dari gaji yang sudah diberikan pemerintah pun sudah cukup. Tetapi karena di dunia ini tidak pernah yang berkata cukup Bapak Ibu. Itu sebabnya udah pun 5 mobilnya mau 10. Udah 10 mobil mau naik pesawat. Punya jet pribadi gak pernah berkata puas. Itu sebabnya pengkhotbah berkata. Yang menyenangkan di bawah matahari ini adalah apabila saudara bisa menikmati hasil kerja saudara, makan minum. Jadi kalau saudara bisa makan minum, makan pakai jengkol, pakai pete, itulah yang menikmatnya di dunia ini. Nikmatilah itu, itulah bagian kita. Hidup bersenang-senang menikmati, makanya jangan pelit untuk diri sendiri. Untuk makan pun dipelit-pelitin. Jangan ya Bapak Ibu ya. Boleh harus hemat tapi bukan berarti pelit. Jadi ketidakjujuran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi walau dengan cara tidak halal.
Kemudian mengapa kebohongan itu? Mengapa orang berbohong? Tujuannya bisa untuk membinasakan atau mencelakakan orang lain. Dan hampir semua kebohongan ini dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar. Tidak ada kebohongan yang kebetulan. Walaupun memang ada kebohongan karena terpaksa, dalam arti ada tekanan dari orang lain, sebenarnya dia tidak mau berbohong, tapi karena terpaksa, karena disertai oleh ancaman, akhirnya kebohongan terjadi. Misalnya pemimpin memaksa anak buahnya berbohong, kalau tidak akan dipecat. Maka anak-anak terpaksa berbohong. Maka orang tersebut terpaksa berbohong. Dan ini sedang kita doakan untuk bangsa kita, saudaraku. Kami sudah doakan itu di doa syafaat, agar roh kebohongan itu dihancurkan keluar dari Indonesia. Karena ada roh dusta, Bapak Ibu. Ada roh dusta, walaupun sekarang ada alat untuk mendeteksi seberapa persen kebohongan, tetapi itu tidak akan akurat. Kenapa? Karena yang tahu roh kita, hati kita, jiwa kita ini hanya Tuhan satu-satu yang maha tahu. Itu sebabnya kebohongan itu bisa tidak terdeteksi. Tetapi saudaraku, ya, untuk kasus-kasus seperti ini itu tidak banyak. Mungkin karena mengalami tekanan dia terpaksa. Sebenarnya dia nggak mau berbohong. Anak-anak juga gitu. Karena kadang kalau kita minta uang mak tuh jajan nggak kita kasih, kemudian dia berbohong lah. Seperti saya dulu, Pak, beli belebas, beli ruler. Apa kita bilangin saudaraku? Ya dibayar. Padahal saudaraku kita berbohong. Itu sebelum selamat ya Bapak Ibu, jangan ditiru. Sekarang kalau kita udah selamat melakukan itu lagi, nanti lihat apa akibatnya. Jadi saudara, ini dia saudaraku ya. Tetapi tetap jenis semua kebohongan itu sama bobotnya. Tidak ada bohong kecil, bohong besar. Tadi sampaikan Pak Gembala, kalau kita berada di tepi pantai, kita ambil batu sebesar guli, kemudian kita ambil batu sebesar kelapa. Kepala nggak bisa ya. Nah, kalau dua-dua kita lemparkan ke dalam danau atau laut, dua-duanya tenggelam Bapak Ibu ya. Jadi dosa yang kecil, besar, jangan berpikir gini, ini korupsi kecil-kecilan ini. Tetapi saudaraku, dosa besar atau bohong besar, bohong kecil, bobotnya sama. Dan dusta-dusta yang kita lakukan, baik bohong besar, bohong kecil, sebenarnya bobot dosanya sama. Sebab Tuhan tidak memandang dosa itu besar kecil, karena dosa tetaplah dosa walau sekecil apapun. Itu sebabnya istilah dosa besar, dosa kecil ini menyebabkan kita banyak berbohong. Maka kita berpikir, kecilnya. Akibatnya banyak orang takut berbohong dalam skala besar. Tetapi bohong kecil-kecil tetap terpelihara, bahkan menjadi gaya hidup. Padahal justru bohong kecil ini dapat menyebabkan orang tidak takut melakukan bohong besar. Jadi perhatikan nih Bapak Ibu, bobotnya sama ya. Mau dosa kecil, bohong besar, dosa ya bohong kecil, sama bobotnya. Kalau tidak bertobat, upahnya adalah maut. Dalam hidup sehari-hari sejujurnya, kebohongan yang kecil sering kita anggap biasa-biasa saja. Sebagai contoh, mungkin kita bertamu ke rumah orang ya Bapak Ibu, apalagi kami sering mengunjungi. Kadang ditanya, Pak udah makan? Bu udah makan? Kadang kita bilang, udah, karena segan. Nanti capek dia cari makanan, gitu pemikiran kita. Padahal itu bohong. Ya katakan saja belum makan Pak. Atau ya tadi sudah makan pagi Pak, makan siang belum. Kalau dikasih makan, puji Tuhan. Kalau tidak pun, kita sudah terlepas dari namanya dosa bohong. Ya kan saudara? Padahal kita sebenarnya kelaparan. Tapi karena kita segan, malu, maka jurus itu pun keluar. Udah Pak, udah makan tadi. Satu kali datang tamu kami hamba Tuhan. Gimana, udah lapar kalian? Sudah. Kami langsung beli BPK saudaraku ya. Mereka makan sepuasnya. To the point, bagus. Itu contoh kecil. Contoh kecil lain, ya, orang tua sering bohongi anaknya kalau nangis. Jangan nangis. Nanti disuntik kau sama dokter, disuntik. Mau kau disuntik? Nanti
nanti datang dokter itu disuntiknya kau nak, jangan nangis. Atau kalau nangis kita takut-takuti, ih nanti setan datang nakku, ih awas setan di belakangmu. Cerita anak-anak ya, kalau kau berbohong hidungmu panjang seperti Pinocchio katanya ya. Semakin itu cerita anak-anak ya. Kalau Pinocchio berbohong hidungnya tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Itu dikasih cerita anak-anak supaya dia tidak bohong. Tetapi itu nggak ada dasar firmannya saudara ya. Buktinya kita walau bohong tiap hari hidung kita nggak tambah panjang. Benar saudara? Tetapi jangan terus dalam kebohongan Bapak Ibu. Saudara katakan, bohong pun aku amannya jalanku. Oh belum tentu, lihat nanti apa kata firman. Pedagang juga berbohong. Dia berkata kita beli, manis ini bu. Oh manis sekali. Kita beli, ternyata buahnya asam. Ya lebih baik seperti katakan Pak Gembala, saya nggak tahu Pak. Ya saya juga belum, karena kadang-kadang nggak semua sama jenisnya gitu ya. Atau saya nggak dari dalam Pak. Coba aja dulu Pak, satu. Ada yang mau penjual yang baik ya. Coba aja dulu Bu, nanti kalau manis boleh. Itu bagus sekali saudara kita coba. Oh manis Bu, bolehlah Bu 2 kilo gitu ya. Nah atau mungkin banyak orang takut korupsi 1 miliar. Namun tidak untuk 10.000 atau 100.000. Padahal tadi sama bobotnya. Dosa kalau tidak diselesaikan, bohong besar, bohong kecil sama. Kalau gitu saudara pikir, kalau gitu bobol bank aja lah Bu. Kalau samanya dosanya, ngapain korupsi 10.000? Ya, kalau saudara melakukan itu, saudara berhadapan dengan polisi kita ya. Saudara akan dipenjarakan. Jangan, saudaraku. Saya diberkati selalu ya, kalau bapak saya suruh belanja, 1.000 perak pun baliknya. Dikembalikan. Saya bilang, baik kali bapak. Iyalah katanya, saudaraku ya. Luar biasa. Itu perlu dicontoh. Mungkin kalau saya itu enggak masuk kantong. Apalagi kalau itu uang dikasih ya kan. Tapi bapak enggak begitu saudara ya. Beli sayur ya Pak 3 macam ini. Berapa itu? Kasih lebih mah nanti kurang. Balik 1.000 perak. Ini sisanya mah. Anak-anak juga begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu memberikan teladan yang baik di depan anak-anak kita. Mereka juga begitu. Kalau kita suruh, mah ada 1.000 bisa saya belikan permen? Bisa. Tanya dulu. Jangan asal langsung gak permisi ya saudara. Itu satu contoh yang baik untuk ditiru saudaraku ya. Dan kita juga sering bilang, mungkin ada orang minta uang kita. Kita bilang gak ada uangku. Apalagi kalau ada orang meminjam. Gak ada uangku. Padahal uang kita memang ada. Kalaupun saudara mau dipinjam, kalau saudara tidak mau itu kan hak saudara. Saudara berhak menolak atau memberi pinjaman. Ya, tapi jangan dulu senang dulu ya, berarti siap ini nanti siap ibadah, uang siapa yang bisa aku pinjam ini ya, mulai kayak riakan, jangan, bukan begitu. Karena kita harus bertobat juga, kalau kita berkata gini, pinjam dulu uangmu, 2 hari ku kembalikan. Saudara kita pun percaya, dia pun mengasihi, tulus dikasihnya. Tiba 2 hari, rupanya 2 hari kepada dia, ya kepada kita, kepada dia itu 2 tahun. Itu bohong, Bapak Ibu bertobat. Ya, udah pernah kita baca itu saudaraku ya, bahwa Mazmur 37:21 orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Boleh pinjam, boleh kalau dikasih. Kalau nggak dikasih jangan sakit hati, jangan pula paksa. Nggak cakapi lagi karena nggak dikasih pinjam. Jangan Bapak Ibu, jangan begitu. Kalau orang tidak mengasihi kita pinjam, itu waktunya saudara berdoa kepada Tuhan. Apa kulakukan Tuhan? Buka jalan. Saudara udah berusaha, mungkin salah satu itu usaha yang saudara lakukan. Nah, jadi jangan berbohong saudaraku ya. Bahkan yang paling sadis, orang-orang banyak membohongi Tuhan. Ketika sakit melanda dia berjanji, Tuhan aku berjanji. Kalau saya sembuh dari sakit ini, aku akan menjadi hamba-Mu. Ternyata setelah sembuh, penyakit sembuh saudaraku, janji tidak ditepati. Hati-hati dalam membuat najar Bapak Ibu. Dalam pengkhotbah 4 nanti saudara baca, atau pengkhotbah 3 ya. Nanti saudara baca di pengkhotbah. Kalau saudara bernajar, jangan buru-buru bernajar dengan mulut. Lebih baik saudara tidak bernajar daripada tidak menepatinya saudaraku. Hati-hati dalam membuat najar. Hati-hati dalam berjanji. Kalau saudara sudah bernajar, tepatilah najar saudara.
Kalau nanti sudah laku rumahku ini Tuhan, ku kasih untuk pembangunan gereja 10 juta. Laku rumah. Sepeser pun tidak ada untuk rumah. Bapak Ibu, minggu depan kita akan melihat contoh di Alkitab Ananias dan Sapira. Bagaimana mereka mati karena berdusta. Jangan sepele dosa dusta. Saudara berkata gini, aku gak mati kok Bu, tiap hari aku berbohong. Kalau saudara menyatakan gitu, kita menyatakan firman ini tidak benar. Belum waktunya saudara mendapatkan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat sungguh-sungguh saudaraku. Makanya Tuhan belum membuat kita saudaraku. Maka Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jadi jangan berbohong kepada Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Dengan cara bagaimana kami menipu Engkau Tuhan? Baca Maliaki 3 ayat 10. Dengan cara kau tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Jangan berbohong kepada Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa asal mula dosa bohong ini saudaraku, itu sudah dimulai dari penciptaan. Jadi umur dosa bohong ini sudah lama. Seumur dunia diciptakan. Dan dalang dari segala kebohongan itu ialah iblis. Itu sebabnya kalau kita tetap dalam kebohongan, iblislah bapa kita. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kalau kita masih tetap dalam kebohongan Bapak Ibu, sebenarnya Bapa kita bukan Tuhan Yesus. Ya, dari ayat ini, iblis Bapa kita. Mari kita bandingkan dua ayat ini. Inilah awal mula kebohongan. Kejadian 2:16 ayat 17 sampai 17. Kejadian 2:16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah firman yang disampaikan Tuhan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Mari kita lihat apa kata si pembohong. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan kedua ayat ini Bapak Ibu. Tadi Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kecuali pohon pengetahuan yang baik. Tetapi apa kata iblis? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Diputar balikkan. Inilah yang dipakai oleh nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat Bapak Ibu. Firman itu diputar balikkan. Itu dari iblis. Padahal Tuhan sudah berkata, kalau kau mau makan itu pasti engkau mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ini tetap saudaraku, menjadi tipu daya iblis sampai saat ini. Dia membujuk kita untuk melakukan dosa. Kepada pemuda-pemudi dia berkata, sudahlah lakukan dosa ini. Sekali aja kau lakukan gak apa-apa. Semua orang juga melakukannya kok. Lihatlah kan, indah kali dosa ini. Gak apa-apa, nanti setelah kau berdosa, kau minta ampun. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, iblis tetap menggunakan tipu dayanya untuk membujuk manusia melakukan kebohongan. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan harus mengenali tipu daya iblis. Dan kita bebas dari godaan, terutama godaan untuk melakukan dusta dan kebohongan. Itu kebohongan yang pertama. Dari situ mulai menurun. Turun kepada Kain dan Habel. Ketika
tidak tahu. Akukah penjaga adikku? Kebohongan lagi. Kemudian saudaraku, ketika Esau dan Yakub mereka mau meminta berkat, Yakub menipu ayahnya, Yakub menipu Esau, mulai berbohong. Aku mencuri hak kesulungan Esau. Mulai timbul lagi kebohongan. Demikian juga ketika Simpson diikat dengan saudaraku tali, dia berapa kali berbohong kepada Delila bahwa kekuatannya hanya pada tali sampai dia menyatakan kebenarannya. Dan kemudian kebohongan terjadi kepada saudara-saudara Yusuf. Ketika mereka memasukkan Yusuf dan menjual Yusuf ke Potifar, mereka membuka jubah Yusuf, mencelupkannya kepada darah domba dan membawa kepada ayahnya. Anakmu Yusuf sudah mati diterkam serigala, berbohong lagi. Kemudian ada lagi nabi-nabi palsu. Tuhan tidak menyuruh mereka bernubuat. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Padahal Tuhan tidak menyuruh mereka. Mulai lagi kebohongan. Penglihatan palsu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan setiap orang bernubuat, berpenglihatan saudara langsung telan bulat-bulat. Zaman akhir ini saudara boleh mudah sekali menemukannya dari gadget saudara. Tapi jangan telan bulat-bulat. Selidiki Alkitab. Jadilah seperti orang berea. Tidak dimakannya, diterimanya aja apa kata orang. Pelajari Alkitab, benarkah ini, selidiki. Supaya kita jangan terjebak. Karena ajaran sesat itu sedikit aja dibalikkan. Kau gak benar mati kok. Ini sini bilang mati, ini bilang gak mati. Ini boleh makan, ini gak boleh makan, yang mana yang benar? Lihat kembali kepada Alkitab. Kemudian masuk lagi ke perjanjian baru, kita melihat Petrus berbohong. Ketika dia berjumpa dengan dayang-dayang, dia berkata, kau juga murid orang itu kan? Aku enggak kenal aku. Masuk lagi kepada Ananias Sapira. Terus kebohongan. Orang-orang Kreta itu semua pembohong, saudaraku ya. Paulus berkata, dasar orang Kreta pembohong. Saking kesalnya dia, saudaraku. Mungkin jemaat itu banyak kali pembohong. Dia berkata, dasar orang Kreta pembohong. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, jangan kita saling mendustai. Amin saudara. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Karena saudara yang pertama, berbohong atau berdusta itu dilarang oleh Tuhan. Imamat 19 ayat 11. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Keluaran 20:16. Ayo Bapak Ibu, Keluaran 20:16. Oh, belum tampil? Boleh kita tunggu sebentar ya. Keluaran 20:16. Saya baca, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dilarang oleh Tuhan. Berdusta itu dilarang oleh Tuhan. Kemudian, Tuhan benci kebohongan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Boleh dibantu multimedia, siapa yang bisa? Immanuel, di mana Immanuelnya? Boleh dibantu? Oke. Amsal 6, 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hati-hati Bapak Ibu dengan kebohongan. Kebohongan yang kita lakukan dapat menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Walaupun kadang-kadang orang sudah diambil sumpahnya saudaraku di pengadilan untuk dia tidak berbohong. Tetapi firman Tuhan berkata di pengadilan pun tidak ada keadilan. Jadi gak usah saudara-saudara heran kok sudah disumpah menurut agamanya kok masih bohong juga. Itu sudah tertulis bahwa di pengadilan pun tidak ada keadilan. Hanya Tuhanlah yang adil saudaraku. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah berbohong. Bilangan dikatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Hanya Tuhan satu-satunya. Kalau manusia, Roma juga menuliskan semua manusia adalah pembohong. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Karena kebohongan itu kekejian bagi Tuhan.
Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi kekejian. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Karena kebohongan itu merentangi permintaan doa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Mungkin kita sering membaca ayat 2-nya saja. Hari ini kita baca ayat sampai ayat 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Bapak Ibu, mari kita tetapkan dalam hati supaya kita bebas dari kebohongan, dan tahukah Bapak Ibu bahwa pendusta tidak memiliki kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita pendusta karena kita bilang kita kenal Tuhan tapi kita tidak menuruti perintah Tuhan. Pendusta tidak memiliki kasih kepada Tuhan terlebih manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 4:20. Kalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudara, dia membenci istrinya, dia membenci suaminya, dia membenci pendetanya. Bapak Ibu jangan benci kami. Kalaupun kami harus mengatakan kebenaran dengan sungguh, kiranya Bapak Ibu tidak terluka atau tidak sakit hati. Tapi kalau karena kebenaran pun Bapak Ibu sakit hati, apa boleh buat? Kami harus tetap menyatakan kebenaran. Tidak bisa tidak. Sama seperti Nabi Yeremia. Dia sangat mengalami tekanan setiap kali dia mengucapkan firman. Kenapa? Karena banyak sekali tantangan. Tapi setiap kali dia tidak mau menyampaikan firman, seperti ada nyala api. Kadang juga begitu Bapak Ibu. Hati kadang menahan, jangan Tuhan nanti dia tersinggung, nanti gak datang lagi ke gereja, nanti pindah gereja dia. Tapi Tuhan berkata, mana kau lebih taat? Bapak Ibu, kita harus tetap memilih taat kepada Tuhan dengan segala konsekuensi. Apapun di dunia ini tidak ada kekal. Tuhan selalu berkata, apapun di dunia tidak ada kekal anakku. Kalau kau mengandalkan jemaat, jemaat pun boleh tidak kekal. Dia bisa pindah gereja kemana dia mau. Kalau kau mengharapkan persembahan, persembahan juga bisa ada, bisa tidak ada. Kau harus mengandalkan Tuhan. Dalam hidup juga kita begitu Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Karena semua apa di dunia ini semua bisa berubah. Kekayaan kita pun tidak kekal. Harta kita pun tidak kekal. Jabatan kita pun tidak kekal. Satu-satunya yang kekal hanya firman. Jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan tapi saudara membenci teman kita, saudara seiman, maka kita adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jauhlah itu Bapak Ibu. Yang ketiga, pendusta itu bibirnya manis, tapi hatinya bercabang. Mazmur 12 ayat 2, 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Saudaraku, kita pendusta karena apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang ada di hati kita. Nampak di luar manis, padahal di dalam dia ada sakit hati. Itu bohong Bapak Ibu. Kalau saudara sakit hati, nyatakan aja dengan benar, saya sakit hati dengan perkataan saudara.
Bisa diselesaikan kan Bapak Ibu? Daripada saudara senyum, kita pikir oh aman semua. Ternyata terakhir ketahuan, sakit hati dia. Bapak Ibu pembohong, bertobat. Kalau saudara sakit hati, nyatakan aja sakit hati. Saya sakit hati dengan apa yang kakak katakan, yang abang katakan. Maka mungkin bisa diluruskan. Maksud saya tadi begini dek, tidak ada maksud begitu. Tetapi kalau saudara senyum, kita pikir aman semua. Itu penipu Bapak Ibu. Jangan teruskan itu. Allah sangat membenci itu semua saudara. Itu sebabnya dia berfirman dalam Mazmur 101 ayat 7. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Mari kita bebas dari dosa kebohongan. Kita lihat apa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan. Kalau memang gak adanya akibatnya, udah bohong aja terus. Udah berpikir gak ketahuan kok, lanjut aja bohong terus. Yang pertama saudaraku, kebencian. Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Tahu saudara apa akibat, nanti lebih jelasnya pada hari Minggu, tapi garis besarnya sampaikan. Apa akibat yang dialami oleh Kain ketika dia membunuh adiknya Habil. Tuhan berkata, ketika Tuhan bertanya di mana adikmu Habil, dia berkata, aku kah penjaga adikku? Kau tahu tidak, darah adikmu berteriak dari tanah. Kita melihat kejahatan yang bertambah-tambah Bapak Ibu di televisi. Mungkin saudara bisa melihatnya. Orang-orang dibunuh, dimutilasi, dibakar. Sepaten apapun orang melakukan tipu daya, suatu saat tidak ada kebohongan yang tidak terbongkar. Percayai firman Tuhan. Dan apa akibat yang dialami oleh Kain? Tanah tempat dia itu berpijak terkutuk. Dan dia jauh dari hadirat Tuhan, diusir menjadi pengembara. Mungkin akibat kebohongan yang kita lakukan, apapun usaha kita lakukan gagal. Terus gagal. Seperti tanah jadi terkutuk. Kita obak pun ladang tak ada hasil. Yang dicuri orang, dicuri maling, yang apalah semua tidak ada hasil. Kemudian dia diusir menjadi pengembara. Tak jelas. Kesana kesini sudah tak jelas. Kemudian dia jauh dari hadirat Tuhan. Tidak bisa lagi dia bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ini akibat yang ditimbulkan saudara gak bisa lagi menyembah Tuhan. Disuruh tepuk tangan pun sulit. Kenapa? Karena sudah penuh dengan kebohongan. Jauh dari hadirat Tuhan. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan. Kebencian. Kenapa? Karena istri sudah membohongi suami. Istri sudah terluka. Suami membohongi istri. Suami sudah terluka. Mulai timbul kebencian. Makanya putuskan itu Bapak Ibu hari ini. Kalau masih ada itu, putuskanlah dosa kebohongan itu. Itu akan menimbulkan kebencian kepada orang-orang kita cintai. Kemudian akibat yang ditimbulkan kebohongan, suka pada percakapan yang tidak baik. Amsal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Suka percakapan tidak baik. Makanya dikarang-karang. Jadi saudara harus terus bersandiwara. Mau berapa lama saudara hidup dengan sandiwara, itu akibat kebohongan, kebohongan, kebohongan. Capek hidup dalam kebohongan. Capek Bapak Ibu, berhentilah itu. Saudara akan merekam lagi, merekayasa, akan membuat sandiwara yang baru. Tiap hari saudara harus bersandiwara untuk menutupi satu dosa kebohongan, 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 kebohongan. Itu akan mendatangkan kehancuran Bapak Ibu. Saudara tahu Ananias dan Safira hanya berdusta. Mati seketika itu. Yang kedua akibat yang ditimbulkan kebohongan, suka akan ketahuan. Seperti saya katakan tadi, serapi apapun
Saudara tahu apa yang sedang terjadi bagi bangsa kita pada saat ini. Tetapi percayai firman Tuhan, sehebat apapun orang menyembunyikan kebohongan akan ketahuan. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Jadi kalau saudara mengatakan kebenaran, saudara akan kekal selama-lamanya, saudaraku. Artinya saudara akan menerima hidup kekal. Tetapi kalau lidah dusta sekejap saja, sebab tidak ada kebohongan yang abadi, suatu saat pasti terbongkar. Ya, ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan kebohongan, pada suatu saat pasti akan terbuka. Kami punya kesaksian untuk ini, tapi ini nggak boleh disampaikan di sini. Tetapi intinya, walau kebohongan itu sudah dilakukan beberapa tahun, tetapi saudaraku, kebohongan itu juga akan ketahuan. Jadi sebelum ketahuan Bapak Ibu, ya kalau masih berkaitan dengan sesama. Kalau udah berkaitan dengan hukum, saudara akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan berbohong. Dan lebih parah saudaraku, akan mendapat hukuman. Kalau hanya dihukum manusia sih, mungkin paling hebat hukuman mati, tembak mati. Tapi apa ada yang lebih hebat dari situ, saudara? Ada. Jangan saudara pikir tembak mati udah selesailah hidup. Oh, tidak. Mazmur 5 ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi kalau orang menumpahkan darah itu Bapak Ibu, seperti yang terjadi bagi bangsa kita. Inilah dikatakan Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Seperti saya katakan tadi, dia sudah diambil sumpah agar dia tidak berdusta dalam pengadilan. Tetapi ada yang menjadi saksi dusta, saudaraku. Firman Tuhan berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Entah hukuman di dunia ini, tapi kalau hukuman di dunia ini pun tidak terjadi atasnya, hukuman selama-lamanya di neraka yang kekal. Itu sebabnya Tuhan berkata, manusia hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, berkuasa membunuh jiwa, melemparkan engkau ke neraka. Manusia sampai di mana saudara dibunuh mati? Saudara pikir mati selesai masalah? Tidak, kalau dosa belum diselesaikan. Dan yang paling parah, ini yang harus kita takuti. Makanya saudara berkata masih nyaman kok. Tidak akan masuk surga. Wahyu 21 ayat 27. Mari sama-sama kita baca ayat ini saudaraku, supaya iman timbul dari pendengaran akan firman. Wahyu 21, 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Sudahkah nama Anda terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga? Puji Tuhan. Kita lihat lagi Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing, jadi lihat ini saudara ya, jangan saudara terkejut. Anjing-anjing pun masuk dalam Alkitab. Haleluya. Mari kita baca 1, 2 ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di mana? Di luar. Di luar mana ini tinggal saudara? Di luar untuk dihakimi ya, saudara, untuk dibakar. Jangan cintai dusta. Berarti ada mencintai dusta ya saudara ya. Jangan cintai dusta, benci dusta itu. Satu lagi, Wahyu 21 ayat 8. Kiranya dengan ayat-ayat ini kita mulai bertobat. Bapak Ibu, sudah mulai Roh Kudus bicara. Itulah hari itu kau bohongkan. Udah hari ini kau bertobat aja ya. Oke.
Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang, sama-sama dua ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi jangan saudara berpikir, udahlah ditangkap, dipenjarakan, mati, habis perkara. Tidak habis perkara setelah mati kalau dalam dosa. Kenapa? Kenapa ada kematian kedua? Berarti ada kematian pertama, benar? Kematian pertama ketika kita meninggalkan dunia ini, roh kita meninggalkan tubuh kita, maka kita tidak bernyawa lagi, kita mati. Roh itu akan kembali kepada Tuhan karena manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Ketika kita mati, roh itu akan kembali kepada penciptanya karena Tuhan yang menciptakan kita menghembuskan napas kehidupan. Maka ketika kita mati, saudaraku, roh itu ditarik oleh Allah kembali kepadanya dan tubuh ini kembali kepada tanah. Lalu apa yang tinggal dihakimi? Jiwa. Jiwa inilah yang dihakimi. Kenapa jiwa? Karena jiwa inilah saudaraku yang memerintah tubuh ini sebagai media. Ketika jiwa kita terluka, disakiti, maka dia berkata bunuh. Maka tangan pun mulai beraksi saudaraku. Lalu dia membunuh. Ketika api cemburu menyulut hati seorang pria dan dia berkata bunuh itu. Maka tangan pun datang, dia melakukan bunuh. Maka orang tidak pernah berkata rohnya sakit. Benar Bapak Ibu? Apa yang dibilang sakit? Jiwa. Ini sakit jiwa, itu semua dibunuhinya, dimutilasinya, saudaraku, dibakarnya, dipanggangnya. Sakit jiwa. Maka kita perlu beritakan keselamatan agar jiwanya selamat. Kalau jiwa itu tidak selamat, kalau jiwa itu tidak menerima Yesus, itulah yang akan dihakimi. Maka terjadilah kematian yang kedua. Kalau dia tidak melahir baru, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, dia akan, saudaraku, mengalami kematian yang kedua, yaitu dibakar selama-lamanya di neraka. Itu sebabnya saya katakan jangan saudara berpikir, udah tembak mati aja lah, udah enak kali dia, udah langsung selesai persoalannya. Belum selesai masalah Bapak Ibu. Begitu juga kita setelah mati, belum selesai masalah. Nanti akan ada penghakiman. Amin saudara. Tapi jangan takut, kita yang sudah percaya kepada nama Yesus Kristus, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Tetapi setelah selamat, kita harus tetap membuangkan semua kekejian-kekejian Tuhan, termasuk dusta ini saudaraku. Karena tidak mungkin kita terus bertahan dalam dosa, apalagi bohong ini saudaraku, dan tetap menerima kehidupan kekal itu. Tidak mungkin. Kalau mungkin, gak mungkin ada ayat ini. Nah sekarang itu sudah ada ancaman-ancaman, kiranya itu saudaraku ya, kata firman Tuhan, barang siapa kutegur, dia kuhajar, ya, dia kutegur, kuhajar, karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita terhilang, Tuhan tidak mau kita tetap dalam kebohongan kita. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana agar kita terhindar dari kebohongan? Yang pertama saudaraku, bencilah kebohongan itu. Penuhi hati dengan firman, amin saudara. Jangan cintai seperti tadi, jangan mencintai dusta, jangan cintai kebohongan. Mazmur 119 ayat 163. Mazmur 119 ayat 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Ini Daud mengatakannya saudaraku. Maka gak heran dia berkenan kepada Tuhan. Dia benci, jijik dia terhadap dusta. Jadi kalau kita mau bebas dari dusta, setiap keinginan berdusta itu mau ada, benci dia, gak mau aku, gak mau aku, gak mau aku. Jijiklah dengan itu, lawanlah itu. Katakan tidak mau aku kau suruh-suruh, dalam nama Yesus pergi kau bohong-bohong. Amsal 13 ayat 5, orang benar benci kepada dusta. Memang ya harus gitu ya saudara ya. Kalau kita orang benar, kalau didustai kayaknya memang kita benci juga ya saudara ya. Kok dibohonginya aku ya, sedih kita saudaraku, sedih. Ini benar saudaraku, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Mazmur 119 ayat 104, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Jadi kalau saudara mau
jauh dari dosa kebohongan. Kalau kita mau jauh dari dosa kebohongan Bapak Ibu, mari kita penuhkan hati kita dengan firman Tuhan. Supaya kita membenci jalan dusta. Yang kemudian berdoalah kepada Tuhan supaya kita dihindarkan dari kebohongan-kebohongan. Mazmur 119 ayat 29. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Tauratmu. Jadi kita berdoa, katakanlah seperti dikatakan oleh Daud ini, jauhkan aku dari jalan dusta Tuhan. Mungkin saudara akan melakukan satu kegiatan yang dimana saudara mungkin akan mengambil keputusan. Dan keputusan itu sangat bergantung saudara terhadap apa yang saudara katakan. Dan saudara minta tuntunan Tuhan, apa yang harus kukatakan Tuhan. Berikanlah aku hikmat. Agar aku Tuhan tidak jatuh kepada dosa kebohongan. Tolong aku Tuhan. Engkau tahu aku mau bebas dari dosa kebohongan. Aku gak mau lagi. Tolong aku Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, Tuhan akan menuntun kita. Berdoa saudaraku, supaya dijauhkan kita dari jalan dusta. Amin saudara. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau ini kita lakukan, gak ada lagi kita iri hati Bapak Ibu. Dan kita selalu berkata, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku Tuhan. Artinya apapun yang kita nikmati saudaraku, itulah bagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan iri dengan apa yang dinikmati orang lain. Kita minta jauhkan aku dari kecurangan Tuhan, jauhkan dari kebohongan. Saya tadi katakan, Tuhan ingatkanlah aku. Dosa kebohongan apa yang pernah aku lakukan. Saya tidak mengingat banyak Bapak Ibu, tapi suatu kali saya pernah melayani. Ini ketika saya ada di Sumatera Barat. Jadi saya melayani itu namanya ada Indarung ya, itu pabrik semen ada di sana saudara ya. Jadi itu mungkin kurang lebih perjalanan 1 jam ya dari Padang Kota ke Indarung ini, gak jauh saudara ya. Nah, jadi dosa saya adalah pulang dari perkunjungan ini, saya singgah di kota makan bakso. Nah, sementara kan dari rumah kita kan disuruh pergi mengunjungi. Nah, sampailah saudaraku di rumah, ditatarlah. Kemana tadi berkunjungi? Gitu ya kata gembala setempat. Ke Indarung Pak. Oke, ini jam berapa? Jam berapa tadi kakak berangkat? Segini. Kenapa baru sampai itulah Pak? Mulai berdalih.